Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Dinda Amalia, NIM 105200178, kelas IP2F, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Administrasi Negara. Yang pertama, jelaskan paradigma administrasi negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paradigma. Paradigma merupakan teori asumsi ide yang berkontribusi pada pandangan dunia Anda atau menciptakan kerangka dari mana Anda beroperasi setiap hari. Paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan, atau keyakinan kita. Administrasi negara dapat diartikan sebagai organisasi, contohnya perusahaan milik negara. Selain dapat dipahami sebagai organisasi administrasi negara, juga diartikan sebagai cara untuk meraih tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik. Nah, pada administrasi negara ini, paradigma ini mengidentifikasi diri dengan masalah kepentingan publik sebagai lokus dan teori organisasi, ilmu manajemen, dan kebijakan publik sebagai fokus. Soal yang kedua, mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan, disertai contohnya. Menurut saya, pentingnya ilmu administrasi dikarenakan pada setiap organisasi atau wadah administrasi sangat diperlukan keahlian administrasi untuk mengelola dan mengatur perencanaan dan kegiatan kerjasama antar anggota organisasi, agar tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan lurus dan sebagaimana mestinya. Ilmu administrasi sangat penting untuk dipelajari untuk membuat suatu organisasi atau tatanan suatu negara atau kantor lebih terorganisir dan lebih terarah dan lebih komplit dengan tujuan mempermudah mengatur apapun yang berkaitan dengan aturan dan program kantor. Tanpa adanya ilmu administrasi, suatu organisasi tidak akan berjalan baik dikarenakan tidak adanya pengelolaan dan kerjasama yang baik, sehingga dampaknya adalah tidak berjalannya tujuan organisasi yang akan berakhir pada kehancuran organisasi tersebut. Organisasi yang dimaksud bukan hanya organisasi tingkat pemerintah, pusat maupun daerah. Pentingnya ilmu administrasi berlaku bagi semua organisasi, bahkan sampai organisasi tingkat terkecil sekalipun, yaitu keluarga. Contohnya, pembukuan, arsip surat, surat masuk surat keluar, jadwal rapat atau pertemuan, serta surat menyurat lainnya. Soal yang ketiga adalah mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan beserta contohnya. Manusia adalah makhluk sosial, di mana setiap proses kehidupannya ia harus saling membutuhkan dan saling berinteraksi satu sama lain. Administrasi negara di mana terjalin proses interaksi dengan cara berkomunikasi agar menghasilkan kerjasama, di mana hubungan manusia yang baik terbentuk karena pelayanan atau administrasi yang terjadi secara baik. Jika pelayanan atau administrasi tidak terjalin dengan baik, maka kaitan antara manusia dengan administrasi negara belum dapat dikatakan berhasil. Ya, karena jika administrasi negara tidak dapat dijalankan dengan baik oleh manusia, maka tidak akan tercapai suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Singkatnya begini, manusia itu sangat berkaitan erat dengan administrasi negara. Dengan adanya administrasi negara, maka setiap masyarakat yang hidup di dunia ini akan terdata di dalam pemerintahan. Contohnya saja seperti memiliki KTP, KK, NPWP, dan sama halnya jika ingin mendaftar sekolah mulai dari SD, SMP, SMK sampai perguruan tinggi, itu harus terdaftar dalam administrasi negara. Contohnya, universitas yang memberikan tata cara pelayanan untuk mahasiswa baru. Selanjutnya, soal yang keempat, jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi,
psikologi, dan ilmu politik. Contohnya dalam menjalankan sebuah organisasi terstruktur untuk mendapatkan tujuan usahanya. Di sini, administrasi membangun strukturnya, sedangkan sosial tentang bagaimana peranan masyarakat di dalamnya. Sedangkan ilmu sosial mempelajari bagaimana individu itu berperan dalam masyarakat. Jika digabungkan keduanya, bisa merencanakan bagaimana cara sebuah organisasi itu menawarkan produk kepada masyarakat. Dan soal yang terakhir adalah bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi. Jelaskan disertai contohnya. Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif terhadap administrasi, karena teknologi yang semakin hari semakin canggih membuat segala pekerjaan yang dilakukan itu bisa dengan mudah. Dengan adanya teknologi yang canggih, segala pekerjaan bisa cepat diselesaikan. Dalam bidang administrasi, teknologi membawa perubahan yang bisa dikatakan semakin baik atau semakin bagus, karena segala hal yang berkaitan dengan administrasi, seperti pada pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, dapat diakses dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, perkembangan teknologi terhadap administrasi juga membawa dampak yang negatif, karena jika seluruh masyarakat dapat mengakses suatu keperluan seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, maka dapat menyebabkan terjadinya cybercrime. Contohnya, penerimaan calon pegawai negeri sipil yang secara online. Kini proses rekrutmennya menjadi lebih terbuka dan transparan. Pelaksanaan tes CPNS melalui komputer Accelerated Test atau CAT dapat dipantau secara real time dan hasilnya dapat diketahui saat itu juga. Aplikasi e-informasi digunakan untuk menghitung kebutuhan dan sebaran PNS. Kinerja seorang PNS dapat menjadi lebih jelas, terukur dan terpantau melalui aplikasi e-kinerja. Selain itu juga dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK, sistem informasi arsip digital, dan sebagainya, menjadikan proses pengelolaan kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien. Serta contoh lainnya seperti pegawai kantor yang mengisi absensi kehadiran menggunakan aplikasi Kepo. Terima kasih, itulah jawaban UAS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.